benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. The topic is hewan dan tanaman di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal dan memahami berbagai macam hewan dan tanaman di sekitarku. Ayat atau hadis yang berkenaan dengan pembelajaran kali ini ada di anak-anak. Kalian kemarin sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Ada yang masih ingat? Nah, contoh benda hidup. Ada yang masih ingat contoh benda hidup itu apa? Ya, betul. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada berbagai jenis hewan yang hidup di sekitar kita. Yang pertama, jika kita dilihat dari habitatnya, ada hewan yang habitatnya hidup di darat. Contohnya apa? Burung, lebah, kura-kura, cacing, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang habitatnya di air. Contohnya ikan, belut, udang, gurita, cumi, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang habitatnya di darat dan di air. Contohnya katak, buaya, kura-kura, dan anjing laut, serta masih banyak lagi contoh hewan lainnya. Hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan geraknya. Yang pertama, ada hewan yang bergerak secara berenang. Contohnya berbagai jenis ikan, anjing laut, pinguin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan cara melompat. Contohnya katak, kanguru, kelinci. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan cara terbang. Contohnya berbagai jenis burung, kelelawar, kupu-kupu, lebah, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang bergerak secara melata. Contohnya ular, cacing, dan lintah. Dan ada juga hewan yang bergerak secara merayap atau merangkak. Contohnya cicak, kura-kura, kadal, buaya, dan komodo. Nah, ada juga hewan yang bergerak secara berjalan. Contohnya adalah ayam, kuda, dan unta. Nah, itu tadi dia hewan jika dikelompokkan berdasarkan geraknya. Anak-anak, ada juga hewan jinak. Contohnya kucing, hamster, kelinci, dan lain sebagainya. Dan ada juga hewan buas. Hewan buas contohnya seperti singa, buaya, ular, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi anak-anak berbagai jenis hewan yang ada di sekitar kita. Jika dikelompokkan berdasarkan tadi yang pertama habitatnya, kemudian berdasarkan cara geraknya, dan ada juga hewan yang dikelompokkan berdasarkan hewan jinak dan hewan buas. Dapat dipahami?
Selain hewan, tanaman juga bermacam-macam. Ada tanaman yang hidupnya di darat dan ada juga tanaman yang hidupnya di air. Contoh tanaman yang hidup di darat adalah pohon mangga, pohon pisang, dan masih banyak pohon yang lainnya. Contoh tanaman yang hidup di air adalah rumput laut, bunga teratai, dan eceng gondok. Nah, setelah tahu tempat hidup tanaman tersebut, kalian akan tahu cara perawatannya. Nah, sebelum ke cara perawatannya, kalian harus tahu juga bagian-bagian tanaman apa saja ya. Ayo kita lihat. Perhatikan gambar di samping ibu. Di sini ada macam-macam bagian tanaman. Yang pertama ada daun, buah, bunga, batang, dan akar. Tanaman tentunya memiliki banyak kegunaan. Bagian yang digunakan berbeda-beda. Ada tanaman yang dimakan buahnya, ada tanaman yang dimakan bijinya, ada tanaman yang dimakan daunnya, dan ada tanaman yang dimakan batangnya. Contoh tanaman yang dapat dimakan buahnya adalah apel, jeruk, dan mangga. Nah, untuk contoh tanaman yang dapat dimakan bijinya adalah jagung, kedelai, kacang tanah, dan masih banyak yang lainnya. Untuk tanaman yang dapat dimakan daunnya, contohnya adalah kangkung, bayam, dan sawi. Nah, tanaman yang dapat dimakan batangnya, contohnya adalah tebu dan sagu. Batang tebu diolah menjadi gula. Batang sagu diolah menjadi tepung. Ternyata hewan dan tanaman itu luar biasa manfaatnya ya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita semua harus mensyukurinya. Nah, anak-anak, sekian materi hari ini. Evaluasinya jangan lupa kerjakan dengan